Oke, silakan Davina dan Fadia. Siapa dulu? Davina dulu, Fadia dulu. Ini nggak harus paparan ya teman-teman, ya. Silahkan, jawab-jawab. Melatih, melatih bicara. Ya. Ya Pak, saya dulu ya Pak. Saya Fadia Ya. Meiramuti. Jadi sepengetahuan saya dan sepemahaman saya itu desainer pembelajaran ini tugasnya merancang dan mengembangkan sebuah materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Eh, ini dirancang dan dikembangkan dengan cara yang menarik supaya peserta didik ini tuh nggak bosan dengan pembelajaran yang itu saja gitu. Terus gimana sih cara kerja si eh, desainer pembelajaran ini? Jadi kan kita ada model ADI ya. Jadi ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi dalam mengembangkan dan merancang pembelajaran di sini, mereka menerapkan komponen-komponen ini gitu. Ya. Dari mulai dia menganalisis peserta didik, kemudian juga mendesain sebuah pesan supaya bisa diterima dengan peserta didik gitu. Terus mengembangkan materi pembelajaran dengan menarik, kemudian juga dengan diimplementasikan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian terakhir mengevaluasi apa yang kurang dari yang sudah dibuat gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Oke, Terima kasih Pak. mantap ya teman-teman. Oke, dari kelasnya Tika siapa Tika? Saya, Pak. Hasna lagi. Oke, Hasna silakan. Oke, jadi apa itu instructional design atau desain pembelajaran? Kalau dari yang saya pelajari, kalau menurut Gekni sendiri, itu mendefinisikan desain pembelajaran adalah usaha untuk membantu proses belajar seseorang. Nah, terus juga instructional design atau desain pembelajaran ini dapat didefinisikan juga sebagai the process of designing learning experience and resource, atau proses mendesain dan mendevelop pengalaman dan sumber belajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, how works itu bisa dengan ya tadi membuat pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan atau dengan mengeliminate learning. Nah, eliminate learning itu yang dimaksud bukan mengurangi belajar menjadi tidak belajar, akan tetapi mengeliminate learning itu dengan memprovide performance support atau tools-nya agar orang tuh nggak harus menghafal informasi atau materi. Jadi nggak perlu terlalu sulit untuk menghafal materinya itu, tapi tetap terjadi proses belajar. Nah, desain pembelajaran juga bertanggung jawab untuk menjembatani gaps atau celah antara pengetahuan dan skill. Nah, prosesnya sendiri dalam mendesain pembelajaran ini itu sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu bisa memakai model ADI atau Analyze, Design, Develop, Implement, sama Evaluate. Seperti itu, Pak. Oke, Hasna. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, apa itu analyze, design, develop, and evaluate. Oke, secara umum kalian sudah bisa membayangkan bagaimana kita sebagai instructional designer. Back to Davina mungkin. Silahkan Davina. Iya Pak, izin Oke, jawab if you ya want to Pak. speak in English nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kurang lebih sama kayak yang udah dijelasin sama Fadia sama Hasna tadi ya Tapi Pak. jangan bilang idem ya. Oke. Kenapa Pak? Jangan ide. Jangan bilang idem gitu. Sama. Oh, Iya. Ya silakan. Jadi Oke, menurut saya ya seorang desainer pembelajaran itu udah pasti tugasnya itu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar siswa menjadi Oke. efektif dan menarik bagi ya pasti bagi peserta didik yang diajar gitu Pak. Mungkin saya lebih mau ngejelasin ke langkah-langkahnya kali ya Pak, kayak tugas-tugasnya gitu. Yang pertama kan ada menganalisis kebutuhan pembelajaran. Itu yang pasti itu kita di situ bakal memahami karakteristik peserta didik karena
kayak dari kelas yang samping-sampingan aja tuh kebutuhan media pembelajaran yang dikasih tuh bisa beda gitu kan. Jadi kita harus memahami banget nih karakteristik masing-masing peserta didik di tiap kelas. Terus selanjutnya ada kayak desainnya, yaitu merancang konten pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang udah kita simpulin dari karakteristik siswa yang ada. Terus mengembangkan materi pembelajaran kayak ya membuat materinya seperti modul, terus presentasi, video pembelajaran, sama aktivitas-aktivitas interaktif yang bisa kita aplikasiin di kelas. Selanjutnya implementasi atau melaksanakan semua yang udah kita siapin tadi buat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Terus yang terakhir ada evaluasi, mengukur efektivitas pembelajaran bisa melalui evaluasi formatif sama sumatif. Terus membenarkan yang kurang, Pak. Gitu, Pak, dari saya. Oke, ya. Kurang lebih sama ya teman-teman sekalian, tapi dibahasakan berbeda ya, enggak apa-apa kan gitu ya. Oke. Kelas B satu lagi siapa Hasnah selain Hasnah? Saya, Pak. Oh, oke, Loren, Eh, silakan Loren. Ya. Baik, Pak. Berdasarkan tadi pendapat teman-teman kelas A sama kelas B, saya setuju, Pak. Nah, saya akan coba jelasin tentang produk apa sih yang bakal dihasilin sama instructional designer. Nah, pastinya mereka itu bisa menghasilkan e-learning yang interaktif sama bisa sesuai sama kemampuan dari para klien atau yang menggunakan e-learning itu. Terus abis itu juga bisa ngasilin video course atau online course yang nantinya bisa diakses sama semua target. Nah, terus abis itu juga bisa jadi fasilitator secara online maupun offline. Terus abis itu kalau untuk skill yang dikuasain sama instructional designer sendiri, yang pertama itu harus bisa menulis skrip secara jelas. Nah, dan juga harus tahu teori apa saja yang harus dipelajari dari instructional design. Seperti contohnya tadi model EDI. Terus yang selanjutnya itu harus bisa sedikit-sedikit coding lah, sama bisa memahami visual dari apa ya user interface atau apa namanya UI UX-nya itulah untuk supaya Ya. user friendly. Sama nantinya juga harus bisa berkolaborasi sama komunikasi dengan tim atau kolaborator yang nantinya akan berkolaborasi dengan kita. Dan nanti kita juga harus bisa menganalisis dan membuat data yang misalnya itu membuat diagram sesuai dengan data statistik yang ada. Terus kalau untuk cara menjadi instructional designer berdasarkan video kemarin yang ada di LMS, saya coba rangkum. Yang pertama itu selama kuliah kita bisa coba pahamin dulu nih maksud dari instructional design. Terus habis itu lanjut belajar ke teknologi atau softwarenya yang dimaksud. Jadi seperti contohnya, contoh gampangnya Canva, itu secara sederhana, paling sederhana. Terus kalau untuk advance atau menengahnya, kita bisa pakai articulate storyline, yang pastinya nanti kita akan coba pelajari di mata kuliah ini, BBK, belajar berbasis komputer. Nah, terus abis itu kita juga harus, apa lagi ya? Setelah itu, setelah mempelajari teori-teori sama teknologinya, kita juga bisa mulai bersiap-siap untuk bekerja. Yang pertama persiapannya itu harus membuat portofolio atau dan juga resume atau CV. Dan itu tuh harus eh, merapikan LinkedIn juga supaya nanti pekerjaan yang didapat bisa sesuai sama pekerjaan yang kita mau. Dan nantinya eh, dan pasti ini kan kemungkinan besar LinkedIn itu adalah platform yang pastinya 98 atau berapa persen gitu lumayan tinggi persentase pekerjaan yang kita dapat paling tinggi dari situ. Dan atau paling tinggi juga bisa dari orang dalam atau bisa juga dari relasi yang kita bisa dapat dari komunitas yang bisa kita ikutin. Dan komunitas ini juga bisa kita ikutin dari komunitas kampus juga nih. Misalnya GDSC atau Google Developer School eh, student gitu. Nah, itu ada di UNJ contohnya. Terus abis itu ya langsung lanjut ke interview atau wawancara yang akan dilaksana dengan perusahaan yang kita inginkan.
Kira-kira seperti itu Pak yang saya bahas saya Oke, ingat dari cukup video. lengkap ya, Lawrence. Kayaknya udah nggak sabar nih pengen jadi desainer pembelajaran kan? Ya nggak apa-apa. Mulai jangan sampai nunggu nanti teman-teman harus lulus kuliah sih sebenarnya. Karena sekarang ini learning resources itu ada di mana-mana ya teman-teman. Oke, thank you so much teman-teman sekalian ya, Davina, Fadia, Lawrence dan juga Hasna sorry, Hasna yang telah meresume bahwa instructional itu apa, instructional design itu apa, dan how to become an instructional designer. Tadi Lauren sudah menjelaskan lebih banyak gitu ya teman-teman. Silahkan mulai sekarang ini teman-teman gabung di komunitas begitu. Ya, khususnya bicara tentang instructional design. Banyak banget teman-teman sekalian gitu ya. LinkedIn-nya mungkin siapa tahu udah pada member dari LinkedIn dan sebagainya. Mungkin Lawrence bisa ngikutin saya juga di situ gitu kira-kira kalau ada. Saya juga udah lama nggak aktif, tapi banyak sekali opportunity atau job-job yang bisa dilakukan memang ketemunya lewat LinkedIn ya teman-teman sekalian. Jadi silahkan kalian bisa lakukan. Oke, saya akan rangkum apa yang teman-teman sampaikan tadi. Kita simpulkan ya teman-teman sekalian supaya mantap sebelum kita lebih jauh mempelajari instructional system design. Jadi yang lebih lengkap sebenarnya teman-teman, kita tidak menyebutnya sebagai desain pembelajaran, tapi kita sebutnya adalah instructional system design. Jangan lupakan sistemnya ya, karena yang kita kembangkan itu adalah suatu sistem. Jadi yang teman-teman bahas barusan itu adalah bahwa kita lihat seperti ini ya. Endingnya teman-teman sekalian, endingnya itu adalah bagaimana agar pembelajaran itu efektif, ya, kemudian efisien, ya kan, dan juga menarik ya, appealing atau apa dan sebagainya. Ini jangan lupa ya teman-teman sekalian. Jadi kita dari bawah itu tujuannya seperti ini. Jadi yang ada di kepala instructional designer, instructional system designer itu kita bicara effectivity, efisiensi, dan kemenarikan, gitu ya pembelajaran. Secara umum sih dua ini teman-teman sekalian. Ya, berarti di sini teman-teman sekalian ada yang membelajarkan. Ini orang bukan ya kayak gini ya, kayak ginilah gitu ya. Ada yang membelajarkan dan ada yang di satu sisi yang lain ada yang belajar gitu ya teman-teman ya. Berarti ada lebih dari satu. Oke. Nah ini kita bicara teknologi pendidikan kan, memecahkan masalah belajar pada manusia loh ya, bukan pada yang di luar manusia ya. Jadi kalau membelajarkan yang ET misalnya gitu ya, extraterrestrial creature gitu, agak beda kan itu. Tapi yang kita kembangkan adalah manusia. Jadi di sini manusia memiliki karakteristik dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai sistem teman-teman sekalian, berarti ada yang belajar, ada yang membelajarkan. Itu dua komponen pertama ya. Komponen pertama itu adalah yang membelajarkan, ya bisa instruktur, bisa guru, bisa dosen, bisa muballigh, bisa pendeta, bisa juru kampanye, bisa juru kampanye apa ya kalau yang untuk penyuluhan-penyuluhan itu ya, penyuluh begitu dan lain sebagainya. Jadi ada di sini. Tapi di sini ada yang belajar. Yang belajar itu biasanya sendiri, individual, ada mungkin sekelompok orang. Ya kan? Nah, ini adalah dua unsur komponen sistem pembelajaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ujung ini. Di mana tujuan ini agar tercapai dengan baik berarti kan efektif. Ya kan? Dari sisi resources yang lain begitu ada semacam efisiensi, mungkin jadi efisiensi. Tapi juga harus menarik ya, appealing. Nah, disinilah teman-teman berarti komponen yang ketiga apa? Tujuan. Ya kan? Adanya learning outcome. Ya, jadi capaian pembelajaran. Ini harus dari fokus. Sebenarnya inginnya tujuannya apa sih gitu kan kira-kira begitu ya. Nah, sehingga
agar ya agar yang belajar, yang membelajarkan dan yang belajar ini mencapai tujuan, kan gitu ya Bapak Ibu teman-teman ya. Berarti di sini ada strategi dong. Ya kan? Nah, tapi sebelum ke strategi pertanyaannya, materinya apa sih? Nah, gitu kan? Berarti kan ada materi. Nah, berarti udah ada berapa tuh komponennya? Yang belajar, yang membelajarkan, tujuan, materi, strategi. Iya kan? Nah, nah di sini teman-teman sekalian ada materi, ada strategi. Strategi inilah yang memungkinkan terjadinya belajar efektif, efisien, dan menarik. Itu berarti kita harus menciptakan create learning experiences. Itu kita bayangkan ya. Jadi ada learning experiences enggak yang kita desain ini teman-teman sekalian agar antara yang membelajarkan dengan yang belajar dapat mencapai tujuan. Tujuannya adalah efektif, efisien, dan menarik, ya kan? Karena tujuannya itu materinya adalah A, B, C, D, gitu kan? Dengan strategi yang teman-teman lakukan. Strategi ini berarti kan teman-teman bicara materi ini dikemas dalam bentuk apa, ya kan? Materi ini karena kalian kemas dalam bentuk apa? Strategi berarti metodenya apa, ya kan? Waktunya berapa lama? Nah, ini medianya apa, ya kan? Harus kita pikirkan. Kira-kira begitu ya. Dia agar mencapai tujuan pembelajaran. Kebayang nggak teman-teman? Ini yang urut-urutan yang bikin kalian ruwet ini, kira-kira terbayang nggak? Ini urut-urut banget ya teman-teman sekalian ya. Eh, eh, apa whiteboard yang saya buat. Oke, sampai sini dulu. Fikri gimana? Ada komentar Fikri? Hah? Fikri ini kayak Kaisang sih. Kayak Kaisang apa kayak Gibran? Suaranya Fikri? Off mic? On mic? Oke, ada komentar dari yang lain sampai situ tadi ya, teman-teman sekalian, sampai sini nih tadi. Ya, silakan. Dari Hasna, Lawrence atau yang lain silakan. Zahra mungkin, Dinda, Azhara ya, sorry bukan Zahra ya, Azhara. Oke, silakan. Wildan, ini Fahrija, Alif, Abror nih barengan nih, silakan. Laila, Nur Aini, ayo, say something lah. Silakan, say something lah. Jangan diam-diam aja. Saya izin menanggapi, Kak. Iya, iya, iya. Silakan, Lauren. Kalau yang tadi saya lihat itu tuh merupakan bagian yang menunjukkan eh, komponen-komponen dalam proses pembelajaran ya, Pak. Nah, nanti intinya itu ada 5 komponen. Yang pertama itu yang belajar, yang membelajarkan, terus ada materi, strategi, sama satu lagi, apa tadi ya? Satu lagi, ini apa namanya? Tujuan pembelajaran bukan ya, Pak? Coba lihat lagi. Ini masih pusing nggak kalau ngeliat ini? Oke, yang belajar, yang membelajarkan, ya kan?
Iya, terus materi. Ya, ini dulu nih, Oh, itu. learning outcome, tujuan. Oh iya. Ya kan? Berarti kan untuk nyampe itu berarti ada materi yang harus disampaikan. Berarti kan ada topik-topik kan begitu ya? Iya. Oke. Untuk pembelajarannya itu efektif efisien berarti kan ada strategi pembelajaran yang harus kita pikirkan kan ya. Nah, strategi pembelajaran inilah teman-teman fokus kita adalah to create learning experience. Menciptakan pengalaman belajar ya teman-teman sekalian. Oke. Sekarang saya berikan contoh ya teman-teman. Jadi sebagai seorang instructional designer, teman-teman, supaya kalian bisa menciptakan pengalaman belajar, sama seperti minggu lalu yang saya bahas kepada teman-teman, kan cara kerjanya mirip seorang dokter, ya kan? Ya kan? Mendiagnosa ini penyakitnya apa kan begitu ya? Berarti kan kalian harus tahu teori tentang penyakit. Ya kan? Berarti kan kalian harus tahu teori tentang teori belajar. Ya kan? Teori belajar. Saya nggak tahu teori belajar dan pembelajaran udah dipelajari belum oleh teman-teman? Udah belajar teori belajar nggak? Sudah sedikit tapi belum dapat mata kuliah khususnya untuk membahas itu. Oke. Nah, teori belajar itu misalnya menurut teori belajar behavioristik, misal ya, menurut teori belajar behavioristik, maka belajar itu, pengalaman belajar itu akan meningkat, ya kan? Akan meningkat jika pembelajaran diulang-ulang. Ya kan? Jika pembelajaran diulang-ulang. Oke. Fikri, gitu, Fikri akan mau membuka suara, gitu ya, jika diberikan hadiah. Itu namanya behavioris. Itu behavioris ya, gitu. Jadi kalau kalian misalnya tidak ada nilai di KHS nanti, karena ikut mata kuliah ini, gitu, terus nanti kalian bilang buat apa? Karena tujuannya adalah memperoleh nilai. Itu pandangan behavioris, ya. Maruli gitu kan, Maruli gitu ya. Kalau pandangannya konektivisme, pandangan konektivisme atau pandangannya konektivisme, pembelajaran konektivisme, Lawrence dan Maruli nggak peduli dengan nilai, tapi saya ingin menguasai instructional design. Kan itu ya. Maka Lauren dan Maruli tergabung dalam LinkedIn tadi, gitu kayak LinkedIn. Kemudian Maruli akan menyajikan, oh saya membuat begini, kemudian dapat masukan dari Lauren dan lain sebagainya. Itu namanya pembelajaran konstruktivisme. Ya, konstruktivisme. Misalnya Lauren bikin konten nih, taruh di YouTube kan gitu ya. Kemudian yang lain, oh ini bagus banget masih masuk, oh kurangnya gini dan sebagainya kan gitu. Tergabunglah, mari gabung dan kayak gitu. Tapi kalau konstruktivisme misalnya teman-teman sekalian, berarti makna itu dibangun oleh siswa, sehingga pembelajaran yang baik itu misalnya ya tidak disampaikan seperti kayak saya sekarang ini. Ya kan, kayak sekarang ini. Pokoknya ceramah, sampaikan gitu. Tapi setidaknya diawali kayak tadi tuh, Davina, Fadia, Lauren, Hasna, kan gitu. Kemudian akan membanguni. Atau misalnya saya angkat kasus. Bla 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 gitu. Nah itu kira-kira begitu ya. Nah oke, sekarang saya ingin tunjukkan teman-teman sekalian. Yang sekarang saya akan lakukan kepada teman-teman itu adalah pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme. Ya, konstruktivisme, bukan teori belajar behavioris. Kalau teori belajar behavioris mah sudahlah, kalian juga sudah ada behaviorisnya di sini ya. Kalian kerjakan LMS nanti dapat nilai, baru balik lagi kan gitu ya. Itu sangat behavioristik banget gitu ya. Ada stimulus, ada reward gitu ya. Nah, maka itulah orang akan mau gitu. Nah, oke, sekarang bagaimana menciptakan learning experience dengan pendekatan pembelajaran, teori belajarnya konstruktivisme. Oke, sekarang begini teman-teman sekalian. Kalau seorang dokter
harus menguasai penyakit, itu adalah dalam konteks kita adalah teori belajar, dan dia harus tahu cara mengobati, yaitu teori preskriptif. Nah, sekarang kita punya teori preskriptif, teman-teman, ya, yang disebut dengan metode pembelajaran. Ya, bagaimana belajar itu bisa kita lakukan untuk bagaimana menciptakan pengalaman belajar kepada yang belajar itu ya. Coba ya. Kita yang umum-umum saja, metode pembelajaran kalian nggak harus ikut mata kuliahnya. Yang umum, metode yang umum ya. Apa? Presentasi, ceramah, sorry, lecture. Paham ya teman-teman? Lecture biasa kan? Lecture ya, metode ya, yang umum ya. Kemudian discussion, diskusi. Ya kan? Diskusi. Kemudian mungkin ada tutorial. Tutorial satu-satu diajarin atau di apa gitu dimentikan. Kemudian ada demonstrasi misalnya. Ya. Ada juga misalnya role play. Role play berarti bermain peran. Ada juga misalnya praktek. Berarti praktek langsung ya. Nah, praktek langsung. Kemudian ada lagi misalnya fishbowl. Fishbowl itu berarti satu orang atau sebagian orang melakukan, yang lain melihat. Kemudian nanti yang lain akan memberikan masukan atau apa dan sebagainya. Itu fishbowl. Dan ada banyak lagi. Oke. Nah, sekarang yang diingat oleh teman-teman ada katakanlah ceramah, diskusi, demonstrasi, role play, praktek, mirip dengan role play misalnya games, ya games. Ada juga games yang kegiatan pembelajaran yang dibuat seolah-olah games, namanya gamifikasi, ya gamified. Gitu, kira-kira begitu ya. Oke, ingat-ingat itu. Kemudian teman-teman sekalian, ada teori pembelajaran ya yang saya ingin sampaikan teman-teman itu adalah yang disampaikan oleh quantum teaching ya. Saya ingin tunjukkan dulu konsepnya dulu, nanti baru saya akan berikan kasus ya. Dalam quantum teaching itu, kalau kita ingin membelajarkan sesuatu untuk tujuan sesuatu, misalnya untuk materi tertentu, maka ada istilah tandur. Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Nah, ini untuk membuat strategi pembelajaran ya, teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian di sisi lain saya ingin perkenalkan itu adalah ini dari quantum teaching ya, teman-teman. Oke, kemudian ada lagi the first principle of instruction. The first principle of instruction. Ya, itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 5 ya. Ada problem, propose, teman-teman semua. Kemudian activate. Mohon diingat ya, teman-teman ya. Activate, demonstrate, kemudian apply, terapkan, integrate. Integrate ya. Oke. Sekarang saya berikan satu contoh. Ya, ingat-ingat tadi. Saya berikan satu contoh untuk yang kategori tandur tadi. Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan ya teman-teman sekalian. Masih ingat yang kasus yang dulu saya? 1, 2, 3. Lawrence masih ingat? Masih, Hasna? Pak. Lawrence Masih, masih Pak. ingat? Masih, Kak. Ya, ya. Kasus yang pertama dan yang kedua itu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan loh ya. Atau problem propose, activate, ya, gitu kan? Activate, demonstrate, gitu ya, apply, dan juga terakhir adalah integrate.
Oke, sekarang yang contoh sederhana, teman-teman sekalian. Ini desainer pembelajaran atau tidak? Ya, atau teknologi pembelajaran atau tidak? Ya, lihat ya teman-teman sekalian. Seorang ulama besar ya. Ini contoh kasus nyata ya teman-teman ya. Saya dengar dari seorang ulama besar gini ya. Itu adalah Abah Uci almarhum. Itu ada di Tangerang ya, Pasar Kemis Tangerang ya. Terkenal banget kan? Oke. Dia sedang menyampaikan satu ceramah. Berarti kan metodenya ceramah ya. Metodenya ceramah loh ya. Nggak ada diskusi kalau mau balik kan biasanya ya. Pokoknya ceramah toh loh, satu ceramah doang loh ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, di depan para jamaahnya. Oke, berarti yang belajarnya banyak ya. Yang ngasih pembelajaran itu adalah seorang Buya Uci ya, Buya Uci almarhum. Kemudian ada banyak sekali. Oke. Nah, apa yang dia sampaikan teman-teman sekalian ya? Dia sampaikan satu kasus. Kan tidak, dia tidak menceritakan kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bla 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 gitu kan. Jadi ada ayat-ayat suci begitu ya. Tapi dia akan ceritanya seperti ini teman-teman sekalian ya. Ada seorang kakek-kakek berjalan bersama seorang cucu, kan begitu ya. Kemudian dia melihat sebuah bangunan masjid yang megah. Nah, kemudian sang cucu bilang kepada kakek, kakek itu masjid indah sekali. Gitu kan? Gitu kira-kira ya. Wah, gede sekali, yuk kita masuk sana. Oh ya, kata si kakek. Nah, terus setelah itu kakek bilang, iya itu dulu kakek yang membangun masjid itu. Nah, kakek yang membiayai uangnya. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya seperti itu. Setelah itu, padahal gitu ya, padahal Abah Buya Uci ini ingin menjelaskan kepada jamaahnya bahwa sebesar apapun apa yang kita berikan, sepertinya akan memperoleh pahala itu akan habis seketika. Kan temanya sebenarnya ria aja ya sebenarnya ya temannya. Kan gitu kira-kira ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini yang disebut dengan cara berpikir desainer pembelajaran. Ya, teman, cara berpikir desainer pembelajaran, teman-teman ya. Nah, tujuannya saya menangkap ya, saya hanya ini, saya nggak tahu Abah Buya Uci ini belajar TP atau tidak, tapi kalau menurut saya dia sangat TP, sangat teknologi pendidikan. Kan gini, tujuan pembelajarannya adalah, ini simpel ya, tujuan pembelajarannya adalah jamaah menyadari bahwa perbuatan ria itu dapat menghapus pahala sebagaimana sebagaimana habisnya satu lumpur di atas batu misalnya tergilas oleh air hujan, seketika itu akan hilang. Gitu kira-kira ya tujuan pembelajarannya ya kan gitu ya. Tapi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan tidak tiba-tiba langsung saja, wahai jamaah sekalian, siapa yang sering gitu kan enggak kan? Tapi diberikan upaya yang namanya tumbuhkan. Jadi dalam hal ini, ya, seorang mubalih tadi, teman-teman sekalian, itu mendesain pembelajarannya, iya kan? Berarti dia pakai awalnya itu tumbuhkan apa yang bisa menumbuhkan jamaah, kan gitu ya? Terkait dengan hal itu, maka, nah, ya kira-kira, maka diangkatlah suatu kisah. Saya nggak tahu kisah itu beneran atau ilustratif, tapi itu yang menggambarkan itu. Dengan kisah itulah teman-teman sekalian, maka gitu ya, dijelaskan dimintalah para jamaah itu untuk memikirkan coba apa yang dilakukan oleh seorang. Itu kan berarti mengalami. Jadi tumbuhkan, ngangkat kisah, kemudian jamaah diajak untuk mengalami peristiwa itu,
baru setelah itu namai. Itu baru sampai TAN ya teman-teman. Tumbuhkan, alami, namai. Bahwa itulah yang dimaksud dengan perbuatan ria. Kan gitu teman-teman. Kalau mau demonstrasikan bisa nggak? Diangkat lagi kan gitu. Cuman saya nggak dengar apa ceramahnya secara utuh. Tapi kalau teman-teman bisa cari di YouTube ya, mungkin ceramah itu masih ada. Ya, yang menjelaskan tentang itu utuh ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu kira-kira begitu. Dalam benak saya bahwa Abah Buya itu sebenarnya sangat-sangat teknologi pendidikan teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya ingin minta teman-teman sekalian ya, Lawrence, Fadia, Davina, ya, siapa nih? Meruli, Al Rasid gitu, Alif, Abror, bareng-bareng, Hasna, Wisnu begitu. Coba praktekkan, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Itu untuk mendesain apa ya? Untuk membelajarkan sesuatu terhadap seseorang. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Lawrence punya ponakan pasti. Punya nggak? Belum. Punya, Kak. Punya. Punya. Oke. Wisnu punya ponakan nggak, Wis? Halo Wisnu. Oh, Wisnu freezing ya. Ini punya ponakan? Ada, Laila, Kak. ada ya? Oke. Ada ponakan nih teman-teman. Contoh saja nih, sini cara berpikir TP ya, cara berpikir desain pembelajaran loh ya. Jangan kalian mikir desain pembelajaran itu hanya untuk mendesain pembelajaran kelas sekolah gitu ya. Bukan hanya itu ya teman-teman ya, contoh ya. Ini untuk melatih saja. Ada ponakan teman-teman, ya ponakan Lawrence, namanya Diva, bukan Devi, itu kira-kira. Kemudian dia kehilangan kelerengnya di bawah sofa, ya kan? Nah, kemudian minta Lawrence untuk mengambilkan tante gitu kira-kira ya, tante kelerengku jatuh nih gimana gitu kira-kira. Oke, apa yang akan oleh Devi, Lawrence? Eh, apa namanya? Kalau saya sendiri mikirnya nih, apa namanya? Mendekatkan anak itu ke kelereng supaya dia tuh ngambil sendiri, Kak. Oke, Laila kira-kira apa yang dilakukan? Laila Nur. Ini ya. Kalau saya sendiri, pertama kan posisi kelerengnya di bawah sofa gitu kakak. Saya Oke. kan dia minta tolong saya nih untuk ngambilin, terus saya akan tanya Ya, dulu ngambilnya harus kayak gimana dulu gitu. Mungkin ya. kayak pakai tangan langsung atau dia punya ide untuk ngasih alat kayak sapu atau yang lain-lainnya. Mungkin itu sih Pak. Iya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berpola pikir sebagai desainer pembelajaran, berarti ada unsur pembelajaran yang ingin kita tanamkan di sana. Ya kan? Jadi itu yang dimaksud dengan incidental learning. Ya, incidental learning itu belajar insiden ya dengan kejadian yang terjadi. Berarti kan kalau seperti tadi, Lawrence berpikir bahwa saya ingin membelajarkan Diva, ponakannya Lawrence kan namanya Diva tadi, ingin membelajarkan Diva untuk menjadi kreatif. Kan gitu kira-kira gitu kan? Nah, maka apa yang dilakukan oleh Lawrence? Oh ya, kan itu kelerengnya masuk ke dalam ya gitu kan, itu kan tumbukan kan ya gitu kan. Kemudian diajak lagi berpikir, coba kita lihat di sekitar kita ada apa dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, berarti menumbuhkan lagi kan. Oke, kira-kira kira-kira ya, kira-kira kalau misalnya ada yang di sekitar kita apa, gimana caranya ngambil kelereng itu? Nah, seperti Laila bilang, misalnya ada sapu atau ada apa ya. Coba kita gunakan sapu. Berarti kan meminta Laila untuk meminta mengalami, ya kan? Nah, tanpa nanti Laila melabelkan bahwa kamu harus kreatif, nggak usah bilang begitu kan? Nah, tapi Laila cuma bilang, oh hore berhasil kan langsung rayakan kan gitu ya. Tapi sebenarnya secara implisit kita sudah memberikan satu label kepada Diva bahwa itulah yang dimaksud dengan kreatif.
Kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Oh ya hujan, oh hujan di depan kan gitu. Gimana nih gitu ya. Kita harus pergi ke depan, tapi hujan. Nah, ditumbuhkan nih. Ya kan? Terus dia harus mikir, baru alami jalan ke sana dan lain sebagainya. Itu namanya tumbuhkan, alami, namai. Ya teman-teman. Ya kalau demonstrasikan ulangi kan untuk kasus-kasus yang berikutnya yang serupa buat dirinya untuk melakukan itu. Ya, oke. Sekarang saya yang lebih konkret ya teman-teman sekali. Ada seorang dosen misalnya, ini di kelas nih ya. Dia ingin misalnya tujuan pembelajarannya, misalnya kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya itu adalah mahasiswa, gitu ya kira-kira mahasiswa dapat mencontohkan bentuk advokasi dengan baik. Oke, kira-kira ya. Nah, berarti kan konsep yang ingin dibelajarkan kepada mahasiswa tersebut adalah konsep advokasi. Oke, advokasi. Bagi orang yang bukan desainer pembelajaran, artinya pembelajaran yang tidak didesain itu, misalnya Wisnu nih ngajar advokasi ya Wisnu ya. Nah, Wisnu. Maka Wisnu akan masuk dalam kelas menjelaskan tentang advokasi. Kan gitu ya? Advokasi bikin slide gitu kan. Bahkan Wisnu baru belajar Canva tuh. Bikin 2 slide, 3 slide kali definisi tentang advokasi. Kan Wisnu ya? Kemudian menjelaskan advokasi menurut si A, advokasi menurut si B, advokasi menurut si C. Itu metodenya ceramah kan? Presentasi kan gitu ya? Sama. Oke. Tapi kalau metode ceramah yang sama dilakukan oleh Adinda, ya Adinda. Nah ini Wisnu dan Adinda sama-sama tahu bahwa yang namanya advokasi itu bukan sosialisasi, tapi advokasi itu ujung-ujungnya adalah dia harus mengeluarkan kebijakan kan gitu ya, yang namanya advokasi. Artinya kalau advokasi itu buka mata, buka telinga, buka hati, sampai buka dompet. Kalau nggak sampai buka dompet, itu bukan advokasi. Tapi itu kan materi itu, konten itu ada di kita kan, sebagai dosen kan. Dan bukan berarti kita langsung bilang langsung kepada mereka kan gitu ya. Oke. Maka bagi seorang desainer pembelajaran, ya, maka kita pikirkan untuk menumbuhkannya dan mengalami dan menamai advokasi itu kayak gimana sih kan gitu kira-kira teman-teman sekalian ya. Oke. Maka Dinda masuk dalam kelas, ya kan? Kemudian mengangkat satu video, nunjukin satu video, kira-kira ya, di mana ada sekelompok mahasiswa, ya kan, mendatangi ketua RW untuk meminta warganya, ya kan, warganya berbicara tentang sanitasi. Nah, gitu kan, sanitasi yang baik, kesehatan ya untuk di lingkungan tersebut, dan di situ terlihatlah mahasiswa memberikan penyuluhan tentang sanitasi. Oke. Setelah itu Adinda memberikan contoh yang lain. Coba perhatikan video yang kedua. Dalam video yang kedua, sekelompok mahasiswa mendatangi RW dan jajarannya memberikan penjelasan sehingga dikeluarkanlah peraturan RW kaitannya dengan bagaimana melestarikan parit di lingkungan RW itu gitu ya, agar menghasilkan air bersih, tidak bau, tidak kotor dan lain sebagainya. Kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Berarti ya teman-teman sekalian, untuk membelajarkan orang dalam hal ini adalah mahasiswa, yang belajarnya kan mahasiswa ya, yang membelajarkannya adalah dosen, kan gitu kan? Ini bicara sistem ya. Tujuannya adalah mereka dapat memberikan contoh advokasi, berarti kan dia nanti akan memberikan contoh bentuk butuh advokasi kan? Materinya adalah advokasi, konsep advokasi loh, sederhana banget, ya kan? Oke, advokasi, maka kita sebagai desainer pembelajaran harus mikir kan strateginya kayak gimana.
supaya menciptakan pengalaman belajar kan? Maka kita bisa gunakan teori preskriptif tadi yang dimaksud dengan yang salah satu ya, quantum teaching tadi, tumbuhkan, alami, namai. Coba kita lihat. Zahra Adinda menggunakan 2 contoh kasus video itu untuk menumbuhkan. Betul enggak? Iya kan? Setelah itu Dinda akan meminta mahasiswa untuk mendiskusikan antara kasus satu dengan kasus yang kedua. Ya kan? Dia mengalami itu. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin Dinda elaborasi lagi dengan cara meminta pengalaman mereka merasakan kasus yang sama. Untuk yang pertama maupun video yang kedua. Itu alami. Setelah itu barulah Zahra sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan advokasi. Ya, teman-teman sekalian. Itu yang dimaksud dengan creating learning experience. Padahal metodenya cuma satu ya, Lawrence. Metodenya kan ceramah kan? Iya kan? Nah, coba kalau metodenya ditambahkan lagi, tumbuhkannya itu mungkin dibuat game gitu ya. Antara ini dan ini bisa saja kan gitu ya. Nah, ini adalah teman-teman sekalian, variasi-variasi kreativitas seorang desainer pembelajaran ya kan untuk melakukan itu. Nah, setelah itu teman-teman kan Dinda udah menjelaskan itulah advokasi. Ya kan? Kemudian advokasi itu Dinda akan memberikan contoh yang lain di luar yang tadi. Kan ceritanya gini, Dinda bilang, oh itulah yang namanya advokasi. Contoh video yang pertama itu adalah sosialisasi. Karena baru sampai buka mata, buka telinga, buka hati. Belum sampai buka dompet gitu kira-kira itu bahasa umumnya ya teman-teman. Tapi kasus yang kedua kan itu menjelaskannya belakangan kan. Tidak di awal-awal kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini salah satu contoh preskripsi ya teman-teman. Maka yang kedua itulah advokasi karena itu. Setelah itu Zahra tunjukkan lagi. Berarti kan demonstrasikan ya proses advokasi. Mungkin untuk case yang berbeda. Apakah Zahra menggunakan video atau menceritakan, itu kan masalah lain kan gitu ya. Medianya bisa macam-macam, tergantung kondisi. Kalau nggak ada videonya ya susah juga kan gitu ya. Makanya diceritakan gitu oleh Dinda ya. Oke, berarti masuk demonstrasi, ya kan? Nah, setelah itu Dinda akan meminta para mahasiswa secara kelompok misalnya untuk mencari bentuk-bentuk advokasi lain. Berarti kan ulangi. Iya kan? Ulangi kan? Nah, setelah itu selesai dan lain sebagainya, Dinda buat gamifikasi bagi yang dengan cepat menginginkan dan sebagainya dapat poin dan sebagainya atau minimal tepuk tangan. Hore, kita berhasil untuk mengetahui bahwa itulah yang dimaksud dengan advokasi. Lengkap kan? Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, rayakan. Ya, teman-teman sekalian. Coba kita balik lagi kepada metode-metode tadi. Ketika tumbuhkan, ada sekian bentuk metode yang bisa diterapkan oleh teman-teman. Ingat kasus yang pertama tentang perubahan zat. Ya, untuk menumbuhkan, ya kan gitu ya, dan mengalami, dia menggunakan games bagi kelompok. Setelah itu role play. Role play-nya siapa yang berperan sebagai apa? Sebagai ayam, siapa yang berperan sebagai musang, siapa yang berperan sebagai kandang kan untuk ngalami loh Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Setelah itu namai dengan cara duduk-duduk, kemudian mendiskusikannya dengan apa namanya teman-teman. Setelah itu demonstrasikan. Itulah zat padat, cair, gas, di mana guru menjelaskan hubungan ikatan antar molekul. Betul nggak ya? Betul kan? Setelah itu ulanginya dengan cara kerja kolaboratif. Mereka mengumpulkan apa yang ada di sana kan gitu ya. Kemudian mereka mempresentasikan gitu kan, mana cair, mana gas dan lain sebagainya gitu. Setelah itu mereka diberikan project. Betul enggak? Ya kan, diberikan project. Bagaimana yang berteknologi itu projectnya bikin vlog,
ya. Yang teknologi sedia kala proyeknya sharing session saja ya, membantu itu ya, itu teman-teman. Lengkap itu. Setelah itu masuk dalam kelas, rayakan, dan kira-kira ya. Nah, itu seperti itu. Kira-kira ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai nanti teman-teman ketika mendesain pembelajaran tidak mampu mengkombinasikan preskripsi tadi. Yang saya buat itu baru tandur ya teman-teman saya. Itu preskripsinya menurut Quantum Teaching itu berarti kan tokohnya adalah Bobby the Porter. Kalian bisa cari di internet ya. Itu ya, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Bayangkan teman-teman sekalian, hanya untuk konsep advokasi saja, kita butuh waktu mungkin setengah jam. Ya kan? Kalau itu kita desain dengan benar-benar desain. Ya. Untuk menguasai konsep tentang perubahan wujud, ya, yang kasus 1 dan 2 itu yang kemarin itu, maka dibutuhkan waktu 2 jam pelajaran di sekolahnya kayak tadi, dilanjutkan dengan proyek di rumah, balik lagi ke sekolah lagi kan gitu ya. Nah, yang buat vlog dia mendemonstrasikan vlognya, presentasikan vlognya, yang sharing session berarti kan menceritakan sharingnya kan gitu ke teman-teman. Nah, dalam desain pembelajaran teman-teman, kita harus berpikir bahwa we can teach fast. Ya, we can teach fast, but believe me, your student will forget much more faster than we teach. Ya kan? Jadi Fadia bisa ngajar cepat loh Fadia, ya, Davina, gitu ya. Tapi percayalah bahwa siswa-siswi kita itu akan lupa lebih cepat daripada kecepatan kita menyampaikan materi. Ya, saya nggak tahu kalau kalian diberikan kasus seperti yang saya sampaikan sekarang ini, apakah kalian lupa dengan cepat apa yang kita pelajari sekarang ini, saya nggak tahu. Daripada saya menjelaskan apa yang ada di buku kepada kalian satu persatu menggunakan slide presentasi. Saya nggak tahu, mungkin lebih cepat. Lebih lupanya lebih cepat kalian gitu kira-kiranya. Nggak inspiring gitu kira-kira. Bagaimana seorang instructional designer bekerja. Kenapa saya sampaikan seperti ini teman-teman? Karena saya yakin kalau buku kalian bisa baca. Walaupun bukunya belum saya berikan ya. Gitu ya, kalian bisa baca, bisa ulang lagi, bisa ini ya. Dan kalian juga bisa lihat recorded video ini kan berulang-ulang. Ya, untuk melakukan ini dan sebagainya ya. Oke. Nah, kasus yang tadi teman-teman sekalian, gimana kalau kita menggunakannya dengan dengan pendekatan yang kedua ya. Pendekatan yang pertama tadi tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi ya. Oke, kita lihat. Tadi tandur, teman-teman sekalian. Tandur, ya. Oke. Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Oke. Sekarang yang kedua, sama saja sebenarnya. Problem propose, ya problem, activate, demonstrate, ya apply, kemudian integrate. Oke. Balik kepada kasus advokasi tadi, teman-teman ya. Balik pada kasus advokasi tadi. Ketika Adinda itu menyampaikan 2 kasus ya, video ya, video 1, video 2. Berarti Dinda telah melakukan problem propose. Ya kan? Kemudian Dinda menjelaskan itu, meminta mahasiswa untuk menganalisis dan lain sebagainya, berarti activate. Ya kan? Berarti mengactivate pemikiran dan lain sebagainya siswa untuk memahami tentang perbedaan antara sosialisasi dan advokasi dengan 2 video tadi, ya kan? Jadi problem propose, activate, kemudian baru Dinda menyampaikan proses advokasi yang lain yang itu disebut dengan demonstrate. Ya kan? Setelah itu Dinda memberikan tugas, ya kan?
membuat mahasiswa secara kelompok atau tidak, merencanakan satu proses advokasi yang lain untuk konteks yang berbeda. Berarti itu kan apply, ya kan? Menerapkan ya. Nah, kalau nanti sampai di akhir kuliah itu Dinda ingin mengkombinasikan dengan konsep-konsep lain, itu namanya integrate. Ya kan? Nah, gitu kira-kira integrate kayak gitu. Nah, coba kita balikan kepada kasus perubahan wujud ya. Perubahan wujud untuk mata pelajaran SD kelas 3 yang sesi lalu sudah saya sampaikan, berarti kita lihat bahwa ya problem propose gitu ya dilakukan dengan game dan role play. Ya kan? Role play di sini ada yang berperan sebagai apa namanya? Ayam, berperan sebagai musang, dan berperan sebagai ya. Nah, proses ini, problem propose ini dilakukan selama beberapa menit ya, supaya mereka bisa memahami. Maka setelah itu siswa diminta duduk bareng ya untuk membahas apa yang terjadi. Maka itulah namanya activate. Ya kan, kelompok satu berpegangan erat satu sama lain, yang lain berperan sebagai ayam, yang lain berperan sebagai musang kan gitu. Tugasnya adalah kelompok satu jangan sampai ayam bisa diterkam oleh musang. Sementara kelompok dua kan pegangannya renggang ya, ya kan? Nah itu adalah upaya untuk problem propose. Tidak serta-merta perubahan wujud adalah kan gitu ya. Perubahan cair itu karena gini-gini dan bisa berubah dari cair ke gas dan lain sebagainya kan enggak kan ya teman-teman sekalian ya. Nah disitulah setelah itu gurunya meminta duduk-duduk ya, kemudian melakukan pembahasan di situ namanya activate. Padahal yang dibahas itu kenapa sih musang nggak bisa menembus dan menangkap ayam di kelompok satu. Kenapa di kelompok 3 lebih mudah ditangkap sebenarnya ya kan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut pendekatan Tandur tumbuhkan alami kan gitu ya. Guru itu ingin menamai bahwa itulah zat padat kelompok 1. Itulah zat cair kelompok 2. Itulah gas kelompok 3 kan gitu. Padahal itu yang ingin disampaikan itu adalah hanya ikatan pengaruh daripada seberapa besar antar molekul itu mengikat satu sama lain yang bisa membedakan padat, cair, dan gas. Atau seberapa besar molekul itu terurai gitu ya menjadi lebih erat atau menjadi lebih renggang dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan penyebabkan terjadinya perubahan wujud misalnya dari padat ke cair, cair ke gas atau sebaliknya gas ke cair atau dari cair jadi ke padat ya teman-teman sekalian. Nah itu bisa kita gunakan teman-teman dengan pendekatan tadi ya Tandur maupun ya kan maupun apa namanya the first principle of instruction tadi problem, activate, kemudian demonstrate, ya kan? Nah, setelah demonstrate, ya berarti kan guru itu meminta siswa-siswi, ibu akan menyanyikan sebuah lagu kan gitu kira-kira. Selama ibu nyanyikan lagu, potret apa yang bisa dipotret di sekitar lingkungan, kan gitu ya? Ya kan? Atau untuk yang gurunya yang tidak ada internet, tidak ada listrik, sampai saya menyanyikan sebuah lagu, kalian kumpulkan apa yang bisa kalian kumpulkan di sekitar sekolah kan gitu ya. Berarti kan itu sudah masuk pada A ya, apply. Dia bisa menerapkan apa yang tadi telah dipelajari. Iya kan? Tapi ketika Azhar ini sebagai guru memberikan satu tugas di rumah dalam bentuk project, berarti kan dia sudah integrate. Iya kan gitu ya. Nah, disitulah teman-teman sekalian bagaimana pola pikir seorang instructional designer bahwa yang kita lakukan itu adalah sebisa mungkin yang kita bayangkan adalah how to create learning experience. Ya kan? Nah, jadi saya ingin teman-teman sederhana saja dulu ya. Metode yang kalian ingat-ingat itu yang sederhana. Ada game, ada role play,
ada lecture, ceramah, ada discussion, ada brainstorming, ada praktek, ada demonstrasi, kan begitu ya? Itu saja dulu yang sederhana. Tapi coba combine dengan teori preskriptif lain. Teori preskriptif berarti yang kayak tadi ya. Apakah quantum teaching dengan tandurnya? Apakah the first principle of instruction dari David Merrill ya, yang terdiri dari 5 tadi, ya kan? 5 tadi, propose, activate, demonstrate, ya kan? Kemudian apply dan juga integrate. Nah, ini untuk menghasilkan satu proses yang menciptakan pengalaman belajar. Ya, tapi nanti ya kita tambah lagi nanti teman-teman kalau memang ada waktu, ada nanti the 9 event of instruction dari Robert Gagne akan seperti apa. Itu harus kalian kuasai ya supaya nanti bisa jadi desain pembelajaran ya. Kemudian menurut experiential learning menurut David Kolb kayak gimana itu harus kalian kuasai. Teman-teman sekalian, harus kalian kuasai supaya kalian bisa mendesain satu pembelajaran. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Karena setelah ini anggap saya telah tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan. Setelah ini akan ada masuk ke apply. Ulangi gitu maksud saya ya. Akan saya berikan project yang sangat menarik, lagi-lagi individual ya kepada kalian supaya nanti next week saya ingin lihat supaya teman-teman bisa menjadi seorang instructional designer yang bisa mengcombine antara metode dengan teori preskripsi tandur dan atau ya the first principle of instruction to create learning experience untuk satu topik tertentu dengan tujuan tertentu terhadap yang belajarnya siapa ya, konteksnya bedakan gitu ya, dan yang membelajarkannya siapa ya. Kalian combine itulah untuk next week. I challenge you ya. Tapi ini individual ya, bukan lagi kelompok ya. Individual kan, kalau udah kelompok nanti semuanya numpang hidup. Gitu ya. Ini individual. Saya tidak ingin yang kayak gini nih kelompok. Tapi saya ingin ini individual supaya tidak numpang hidup ya. Saya yakin ya, yakin 100% bahwa yang pay attention di perkuliahan ini betul-betul pay attention utuh itu hanya 10%. Ya, yang lain mungkin ya sambil ngopi sambil apa, tapi I don't care. Ya, tapi tagihannya nanti akan kelihatan. Ya, kalau kalian nggak mengikuti pelatihan, nggak ngikutin penjelasan di web conference ini dengan baik, sebaik Dinda, sebaik Devi, sebaik Hasna, Suci, Davina, Fadia, sebaik Meruli dan sebaik yang lain-lain, maka akan miss loh. Ya kan, akan miss nih yang sekarang ini. Kan itu ya. Nah, nanti akan kelihatan nih di tugasnya yang kita berikan, kira-kira nyampe atau enggak ya. Tapi no worries buat teman-teman nggak pay attention benar-benar sekarang ini, berarti recordednya nanti akan saya share juga ya, gitu kira-kira supaya teman-teman tidak miss di pertemuan kali ini. Kan gitu ya Wisnu ya? Oke, sekarang ada yang ingin disampaikan misalnya oleh Fadli, itu Fadli udah mulai nongol kan? Nah, gitu kira-kira gitu atau Alfa atau Isnaini atau Rangga, Zidan dan Akmal, ya silakan. Come on, hello. Adakah teman-teman? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Fadli, silakan, Fadli. Ya, kalau misalnya beban kognitif load dengan pemilihan model pembelajaran itu, baiknya apakah memang harus ada kajian terhadap analisa pembelajar terlebih dahulu, Pak, untuk kita bisa mengakali sekiranya dari sekuensial pembelajaran itu berlangsung gitu, Pak? Iya.
Ya, teman-teman sekalian, ini di luar yang konteks yang kita bicarakan, tapi tidak apa-apa, ini akan nyambung buat kalian sebagai instructional designer ya, Fadli. Thank you so much. Ini pertanyaan penting ya. Makasih banget. Ini pertanyaan yang penting buat kita. Fadli ini sebagai instructional designer itu berbicara tentang cognitive load. Ya. Sekarang gini saja teman-teman sekalian. Kalian itu melihat konten lebih suka yang short atau yang panjang-panjang? Sorry, di YouTube. Kan YouTube itu ada short ya. Kemudian ada TikTok yang cuman 1 menit kan kalau nggak salah ya, kira-kira ya, no more than one. Kira-kira untuk netizen nih, yang kalian lahirnya di tahun 2000-an nih sekarang ini kan gitu ya, nggak ada yang tahun di bawah tahun 2000 kan? Ya, oke. Fadli lebih senang yang short atau yang TikTok atau video panjang yang kayak saya tadi kirim ke kalian? Saya panjang sih, Pak. Panjang. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Lawrence, senang panjang pendek? Saya lebih seneng antara sih Pak. Jadi kayak nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek. Mungkin bisa 5 Oke. menit atau 10 menit. Iya, nah itulah teman-teman sekalian ada istilahnya apa namanya kurva lupa gitu ya. Sehingga dalam teknologi pendidikan khususnya kita sebagai instructional designer ya Fadli ya, maka yang kita pertimbangkan adalah bagaimana kita membuat segmentasi, ya kan? Jadi jangan jauh-jauh ya. Untuk menjelaskan tentang konsep advokasi, Fadli, coba bayangkan, advokasi itu kira-kira dengan cara yang tandur tadi, itu kan takes time. Ya kan, takes time. Let's say itu kita butuh sekitar 30 sampai 60 menit lah. Ya kan, 30 hanya untuk advokasi loh teman-teman. Dengan mengcompare antara sosialisasi dan advokasi supaya mereka bisa membedakan advokasi itu benar kan gitu. Ya kan, 60 menit. Atau paling cepat 40 menit lah ya, kira-kira gitu ya. Coba kalau Fadli ceritakan tentang advokasi itu dalam waktu 10 menit dengan menjelaskan advokasi menggunakan 5 definisi advokasi dari pakar, berarti kan Fadli cuma butuh 5 slide ya. Betul, Pak. Iya kan? Nah, gitu. Tentang advokasi. Maka teman-teman sekalian, cognitive load yang diterima oleh pesertanya atau sorry kalau kebetulan tuh mahasiswa gitu lebih besar ya, lebih loadnya lebih tinggi gitu, dengan menggunakan 5 slide walaupun waktunya pendek ya menjelaskannya, compare to Fadli menggunakannya tumbuhkan dulu, alami dulu, namanya sampai itu seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepiawaian kita teman-teman untuk melakukan istilahnya mencangking satu konten, bahwa advokasi itu harus tuntas dulu loh. Iya. Ya, ini prinsip mastery dalam ini. Mastery itu artinya kita pikirkan bahwa kan sebenarnya topiknya itu bukan hanya advokasi secara umum, tapi konsep advokasi itu harus dikuasai gitu. Berarti kan kita cangking dulu. Ini kuasai itu segitu kan gitu teman-teman ya. Maka cangkingnya inilah bahkan proses pembelajarannya hanya untuk menciptakan learning experience supaya dia memahami betul apa yang dimaksud dengan advokasi, ternyata takes time. Tapi dari sisi cognitive load mungkin lebih ringan dibandingkan mereka dijejeli dengan informasi dan sebagainya ya. Itulah sebenarnya kalian harus saya berikan contoh supaya Fadli ketika menjadi instructional designer punya tujuan kayak gini, materinya ini, Fadli akan mikirin, oke, I have some method, punya beberapa pilihan instructional method, ada lecture, ada discussion, ada lain sebagainya, oke. Tapi kita cobalah supaya ada learning experience, gunakanlah 2 pendekatan, 2 teori preskripsi. Ini teori pembelajaran namanya ya Fadli ya. Teori preskripsi ini yaitu quantum teaching dengan how to orchestrate mengorkestrasi instructional process itu namanya tandur, di bahasa Indonesia kan ya tandur ya Fadli ya. Kemudian yang atau menggunakan preskripsinya David Merrill, The First Principle of Instruction, yang terdiri dari 5 langkah tadi.
Bukunya tebel ya Pak D, itu The First Principle of Instruction itu sangat klasik ya. Iya. Ini loh ya kalau mau dibaca ya, boleh ya. Quantum Teaching juga ada 2 ya, gitu ya, dua jilid kan gitu ya, kira-kira gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah yang sangat-sangat preskriptif yang bisa dijadikan framework untuk kita ketika kita menjadi desainer pembelajaran. Ada banyak teori preskriptif lain kayak Nine Event of Instruction-nya Robert Gagne. Itu langkah pertama apa namanya gaining attention, Ya. ya kan? Kemudian menyampaikan tujuan. Itu terlalu rigid banget. Saya secara pribadi teman-teman tidak menganut yang Nine Event of Instruction Robert Gagne ya. Tapi yang banyak dipakai di Indonesia untuk guru dan lain sebagainya kayaknya itu. Tapi saya tidak menggunakan itu. Saya dari tahun 2000 jadi guru sampai sekarang 2023 ya. Itu udah 23 tahun ya, Fadi ya. Untuk ngasih pelatihan, untuk ngasih seminar, untuk ceramah di seminar atau di workshop atau untuk ngasih training sebagai trainer, ngajar sebagai dosen, saya lebih menggunakan the first principle of instruction. Ya kan, jadi problem propose dulu. Ya kalian bisa lihat akhirnya kan, sejak awal tuh kan saya kan nggak pernah ngomongin teori, tapi kira-kira begitu. Harapannya teorinya kalian nanti pelajari dari buku-buku yang ada gitu, dan di internet juga banyak. Nah, yang kita lakukan sekarang ini justru tidak ingin membebani cognitive load, teman-teman. Ya, hari ini saya hanya ingin teman-teman itu bisa memahami konsep instructional system sebagai sistem, tapi just to combine di strateginya itu, to combine some methods dengan menggunakan salah satu teori preskriptif Tandur atau apa namanya the first principle of instruction tadi, gitu Fadli. Ya kan? Berarti jawabannya ya kita pertimbangkan karakteristik audiens, tapi kita pertimbangkan esensi daripada materi yang kita sampaikan dengan tujuannya sampai mana, ya kan? Kita buatlah dengan mengkombinasikan serangkaian metode dengan preskripsi tadi. Ya kan? Bolehlah salah satu di antara dua itu tadi itu sama sebenarnya. Nggak beda. Yang sangat jauh beda itu adalah dengan yang nine event of instruction ya. Jauh banget gitu. Tapi mirip-mirip semuanya juga ya. Atau mungkin yang experiential learning-nya David Kolb. Itu sama. Mirip-mirip juga gitu, kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya Tandur ataupun the first principle of instruction cukup kalian kuasai framework-nya itu untuk membuat alur learning experience. Tinggal combine dengan instructional method dan juga instructional media yang macam-macam itu kan gitu ya. Nah, disitulah letak kemaestroan antara seorang desainer pembelajaran namanya Fadli dengan seorang desainer pembelajaran lain namanya Adinda. Atau dengan desainer pembelajaran lain namanya Laila Nur Aini atau Laurencia Devi, gitu kira-kira gitu. Nanti yang ingin didesain pelatihan misalnya ya, desain tentang komunikasi empati untuk sales, gitu ya. Komunikasi empati untuk sales, gitu. Misal ya, contoh ya teman-teman sekalian. Itu yang didesain oleh Fadli dengan yang didesain oleh Lawrence mungkin beda. Ya, tapi mungkin sama-sama nyampe tujuan gitu, saya nggak tahu. Iya kan? Gitu kira-kira gitu ya. Oke. Seperti itu ya, Fadli. Jadi nanti Baik, Pak. bayangkan Terima aja kasih. kayak gitu. Iya, oke. Ada lagi teman-teman? Ini pertanyaan bagus ya dari Fadli ya. Oke, lagi? Oke. Kalau nggak ada, I assume you are totally understand or vice versa ya. Totally not understand. Tapi kita ingin buktikan apakah Anda betul-betul menguasai atau tidak dengan assignment next ya, individual project ya. Jadi next project untuk individual kalian adalah pilih salah satu materi, topik untuk membelajarkan siapapun terserah teman-teman. Apakah konteks sekolah,
apakah konteks penyuluhan, apakah konteks training begitu, ambil satu aja ya. Berarti kan kalian sudah punya audiensnya siapa kan gitu ya. Let's say misalnya itu akan disampaikan oleh Anda sendiri. Jadi Anda sebagai yang membelajarkan dan juga instructional designer sekaligus kan gitu ya. Nah, kemudian pikirkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya tersebut, strategi apa yang akan kalian lakukan? Strategi pembelajaran maksud saya kan gitu ya. Dan strateginya itu kalian akan combine instructional method ya, yang 5 tadi aja lah, yang sederhana, lecture, discussion, game, role play begitu ya, demonstrasi, kemudian praktek begitu, tapi dikemas dengan framework quantum teaching atau Tandur, kira-kira gitu ya. Salah satu saja ya, atau dikemas oleh teman-teman dengan pendekatan the first principle of instruction yang terdiri dari problem propose, activate, demonstrate, apply, integrate. Ya kan? Nah, saya ingin kalian menceritakannya itu dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Jadi ceritakan misalnya sasarannya untuk emak-emak pengajian gitu ya. Nah, temanya adalah ini, disampaikan oleh seorang ini kan gitu, tujuannya apa kan gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan adalah seperti ini. Jelaskan tumbuhkannya nanti mau seperti apa gitu kan. Alaminya mau seperti apa, namanya seperti apa. Jadi tumbuhkan akan seperti ini, berarti metode yang saya sampaikan nanti akan seperti ini prosesnya gitu. Atau kalau memang ini nanti pakai yang the first principle of instruction, problem propose-nya kayak gimana gitu ya, activate-nya kayak gimana, demonstrate-nya kayak gimana, integrate-nya kayak apply-nya kayak gimana, integrate-nya kayak gimana ya. Jadi pastikan itu materi yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu 1 jam atau 2 jam atau lebih ya, tidak untuk 1 semester maksud saya. Ya kan? Nah, gitu. Kalau itu kalian sudah bisa, teman-teman sekalian, next week, maka saya akan masuk ke tambahan supaya tidak terjadi cognitive load yang berat buat teman-teman. Baru saya akan masuk ke model desain sistem pembelajaran nanti yang akan kalian bisa gunakan. Ya, model desain sistem pembelajaran. Tapi yang paling prinsip yang ini dulu. Kalian harus kuasai. Kalian harus tahu penyakit dan bagaimana mengobati penyakit. Berarti harus tahu teori belajar dan bagaimana membelajarkan kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Siap? Nah, ini gimana? Siap ya? Enggak? Siap, Pak. Hah? Oh, siapnya lemes ya. Oke. Saya kira yang paling semangat ini Dinda deh. Dinda siap ya? Hah? Kalau Lauren sudah kelihatan dari wajahnya, itu udah wajahnya udah instructional designer deh kayaknya. Saya bisa ngebayangin ke depan kayaknya Lawrence bakal mulai engage lah di bidang-bidang TP. Juga siapa nih? Wisnu kali ya. Nah, coba lihat. Fadia, Davina, Hasna. Nah, gitu ya. Oke. Sampai ketemu ya. Next week nanti setelah ini saya akan siapkan assignment-nya ya. Nanti lihat di LMS. Nanti Firoz untuk yang sudah, saya sangat appreciate sudah semuanya mengumpulkan. Tapi untuk yang sesi pertama tugas ini mohon maaf feedbacknya nggak immediate karena saya baru dapat mentornya baru kemarin-kemarin. Ya, tapi untuk yang designing e-learning kemudian mata kuliah lain semuanya yang deadline-nya kemarin udah langsung segera dapat feedback dan juga nilai dan kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Sampai ketemu next week. Kita lihat next week apakah kita akan ada web conference atau nanti asinkron ya. Kita lihat sejauh mana nanti teman-teman sudah dapat menghasilkan tugas yang kita berikan. Sehingga tugas besok itu nanti akan deadline-nya berarti hari Sabtu ya teman-teman sekalian ya. Deadline-nya hari Sabtu supaya nanti, atau hari Jumat deh, supaya hari Sabtu bisa kita berikan umpan balik dan kalian masih punya waktu lagi. Dan hari Senin saya masih bisa menentukan hari Senin nanti akan
seperti apa pembelajaran yang akan saya berikan sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan sebelumnya. Gitu kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ripka, ada yang pertanyaan, Ripka? Pak, mohon izin Pak. Wildan? Heeh. Saya sebelumnya belum bisa join LMS. Mungkin LMS saya bermasalah. Tapi untuk tugas saya sudah mengerjakan karena Tika sudah screenshot tugasnya di LMS ke grup untuk disampaikan. Jadi untuk pengumpulan tugas pertama saya belum bisa submit, Pak. Oke, coba bisa consult ke siapa gitu, masalahnya di mana kan gitu ya, teman-teman yang Saya lain. tadi sudah confirm ke Kak Firos, katanya suruh confirm ke Pak Uwes, gitu Pak. Kalau LMS-nya saya nggak tahu, masalahnya kenapa nggak bisa? Saya juga kurang tahu Pak. LMS saya sebelumnya bermasalah gitu Pak, jadinya tidak bisa join gitu. Tidak bisa join, sudah enroll? Sepertinya sudah Pak. Hmm? Bentar, siapa namanya? Wildan. Wildan Pak. Itu Pak tadi di atas sudah terlewat Lewat. Pak. Ini udah, berarti kan udah, yang nggak bisa kenapa? Jadinya karena LMS saya sebelumnya tidak bisa, jadi saya telat mengumpulkan tugas Pak. Tapi untuk pengerjaannya sudah dikerjakan karena Tika sudah mengirim screenshot tugas di grup jauh-jauh hari gitu Pak. Ngumpulin tugasnya kapan? Baru bisa disubmit hari ini Pak. Jam Baru bisa berapa? join hari ini. Jam berapa submitnya? Sekitar Wildan submitnya kapan? Sekitar saya Sebelumnya join pernah sekitar submit apa enggak? jam kurang lebih 1 jam tadi Pak sepertinya. Iya, ya nggak bisa lah. Udah lewat. Maksud saya gini, Oh belum Pak, belum. Jadi Wildan, saya baru bisa join Pak. oke, Wildan, pernah nggak submit tugas sebelum jam 10 hari ini atau sebelum jam 11? Belum Pak, belum. Oke, berarti Wildan ngirimnya setelah jam 12. Maksud saya nggak bisa masuk ke LMS-nya Pak, nggak bisa login LMS gitu Pak. Ya, kalau udah nggak bisa login Jadinya ya, saya baru bisa nggak, login baru-baru ini. pertanyaannya gini, kalau nggak Jadinya bisa saya telat login, mengumpulkan, kok tapi saya kok bisa sudah enroll kan mengerjakan gitu kan nggak jauh-jauh hari. mungkin. Baru bisa enroll Pak. Kapan? Baru bisa enrollnya Ya kapan? tadi saya juga sudah konfirmasi ke Kak Firos. Oke, nggak, maksud saya gini, baru bisa enrollnya kapan? Hari ini? Ya pas sekitar jam satuan. Iya, berarti kesimpulannya sekarang Wildan sudah bisa enroll. Sudah bisa login nggak sekarang? Sudah Pak, Alhamdulillah. Oke, yang nggak bisa adalah submit kan? Submit tugas kan? Ya Pak. Hah? Ya kan? Oke. Ya Pak. Eh, siapa lagi yang nggak bisa submit tugas selain Wildan? Halo? Hanya Wildan aja? Ada lagi teman-teman yang nggak bisa submit tugas? Hanya Sepertinya Wildan bisa aja? semua, Pak.
Sudah semua ya? Wildan aja enggak ya? Berarti Wildan itu adalah karena enggak enroll. Enrollnya baru hari ini. Kan gitu ya? Gitu. Dari bisa. Oke, sekarang gini. Sekarang submit ya tugasnya ya Wildan ya. Oke, caranya itu sebentar. Baik, Pak. Saya Halo, Meng. Sandri bentar. Iya, 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 bentar, bentar. Ini kucing saya ribut nih. Oke, gara-gara Wildan nih, kucing teriak-teriak nih. Wildan sebentar ya. Nih, saya akan buka ya, cut off date-nya saya matikan ya. Berarti Wildan sekarang sudah bisa submit. Ya, oke. Gini aja deh, due date-nya saya naikkan lagi deh kalau gitu ya. Tanggal 5, cut off date-nya saya matikan, berarti Wildan sudah bisa submit sekarang. Kalau sudah bisa enroll. Baik, Pak. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Next time kalau ada masalah gitu, jangan di ujung-ujung bilang ya, ini berpikir sistem ya teman-teman kita ya. Berpikir sistem gitu. Jadi orang TP harus berpikir sistem. Artinya begini teman-teman, kalau due date-nya itu adalah jam 11.59, jangan sampai menjadi deadliners. Tahu nggak deadliners? Deadliners itu deadliners lah kalau gitu, karena itu will kill you kan gitu. Jadi kalau memang misalnya jam 11.59 akan close ya ya jam 8 pagi gitu atau sehari sebelumnya, supaya itu kalau orang berpikir sistem ya gitu teman-teman sekalian. Jadi dia anticipate kemungkinan ada terjadi variabel-variabel lain yang berpengaruh kan begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi sebagai seorang TP saya menyarankan teman-teman mulai berusaha untuk selalu berpikir sistemik. Sistem thinking. Well done, no worries ya, nggak apa-apa ya. Kali ini coba, ini pengalaman pertama ya. Kalau ini nanti kumpulin lagi ya. Jangan khawatir ya, Wildan ya. Masih ada waktu nih, saya udah buka tadi, berarti Wildan bisa kumpulin lagi ya. Oke, Wildan, bisa ya? Halo? Baik, Pak. Ya, ya, Tapi bisa ya. di saya belum terbuka, Pak. Kenapa? Di saya belum terbuka, Pak. Belum terbuka Coba nanti untuk ada, pengiriman. kamu punya teman nggak? Temennya Wildan Iya, Pak. siapa? Ada temennya misalnya Lawrence gitu ya, sekalian lah sambil ngajak Lawrence makan bakso, minta cari tahu kenapa begitu. Oke, Yang Pak. jelas Paling saya Wildan sudah enroll, pastinya sudah bisa sudah mestinya. saya enroll juga, Pak. Ya, Ya, nanti saya coba lagi, Pak. ya nanti coba ya. Nanti Wildan jangan ada masalah, jangan sendirian. Ya, tinggal Ya. pilih tuh, Baik, mau Pak. Laila atau mau Lawrence, mau Adinda. Hah? Siapa? Iya, Pak. Wisnu mungkin gitu. Coba minta tolong ya. Jangan diam-diam aja. Oke. Saya yakin Wildan bisa menyelesaikan masalah ini, nanti dibantu oleh teman-teman sekelas yang lain. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, jangan patah semangat ya Wildan, berusaha terus. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Nanti saya akan coba di LMS buat assignment yang baru untuk pertemuan berikutnya. Ya, oke, terima kasih. Saya end ya teman-teman. Kalau ada lagi silakan. Cukup? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Lauren silakan. Kalau untuk tugasnya sendiri nanti bentuknya cuma bentuk ceramah aja atau bisa menggunakan kayak misalnya presentasi interaktif yang mungkin ada di background ininya atau mungkin bisa ditampilkan tanpa muka gitu Pak atau bagaimana Pak? Iya, sebenarnya gini ya, kalau saya inginnya mahasiswa TP itu kalau membuat sesuatu itu ada yang taat asas ya. Yang penting udahlah ngumpulin begitu ya. Jadi nggak ada ininya. Jadi saya sebenarnya kenapa tugas ini saya minta tidak buat dalam papers gitu ya, kemudian dan sebagainya.
Kemudian tugas pun ini saya usahakan seotentik mungkin, tidak textbooks maksud saya. Karena kalau di paper kalian bisa copy and paste dari sana sini dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tacit knowledge itu tertuang di dalam bentuk penyampaian media. Ini bagian dari melatih teman-teman untuk mendesain pesan. Ya kan? Pesannya kan ingin sampaikan ke saya tuh sebenarnya ya, tentang bagaimana itu kan. Jadi kalian saya ingin teman-teman itu bisa kreatif membuat pesannya disampaikan melalui video kan begitu ya. Kan gitu Lawrence ya. Dan menjelaskan tentang bagaimana rancangan Anda untuk satu pembelajaran menggunakan metode mengkombinasikan berbagai metode yang dikemas dengan satu framework tandur atau padai tadi ya. Problem, activate dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana itu Lawrence bayangkan orang lain itu bisa memahaminya dengan baik, gitu ya. Nah, sekalian teman-teman menyajikan video itu banyak sajian video itu. Teman-teman bisa dibuat dalam question and answer, teman-teman bisa dibuat interaktif ya, teman-teman bisa buat hanya slide presentasi saja gitu. Tapi saya ingin lihat kreativitasnya teman-teman ya. Kalau untuk mahasiswa di luar teknologi pendidikan, kualitas videonya nggak saya nilai. Nggak jadi bagian dari penilaian ya. Tapi esensi yang disampaikan, artinya kalaupun suaranya kresek-kresek gitu ya, atau apa kan nggak jadi masalah buat saya kan gitu. Tapi itu yang. Tapi kalau untuk mahasiswa teknologi pendidikan, ini kan bagian saya mengintegrasikan mata kuliah desain pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi please mulai belajar menjadi seorang tapers. Ya kan gitu Lawrence ya. Jadi jawabannya apa Lawrence? Boleh kan? Malah sangat dianjurkan ya, gitu ya. Iya, terima kasih banyak, Gitu. Pak. Jadi be kreatif. Jadi berikan yang terbaik itu maksud saya. Ya, gitu. Dan saya senang nih teman-teman sangat memberikan yang terbaik. Buktinya apa? Sebagian besar teman-teman sudah submit sebelum deadline. Ya kan? Gitu. Ya, jadi kelas ini mantap, luar biasa ini. Saya acungin jempol untuk kelas A dan kelas B. Biasanya untuk di awal-awal itu ada lebih dari satu loh yang bermasalah. Tapi kalau ini kan cuma Wildan doang. Tapi tolong Wildan dibantu, jangan dibiarin ya. Iya kan? Gitu aja teman-teman sekalian. Ini masalah teknis kok, sederhana banget gitu ya. Nah, jangan sampai nanti Wildan nggak bisa submit tugas gitu ya. Tolong teman-teman yang lain bantu ya Wildan. Jangan khawatir Wildan, kamu banyak teman kok. Ya, silahkan. Oh, Oke, Pak, Fadli. maaf Pak. Terakhir mungkin, saya kan sering paralel Pak kuliah Bapak. Ini kan rekamannya ada di LMS ya Pak? Mungkin. Nanti saya kirim ke grup ya. Yang kemarin kan udah saya kirim ke grup ya, Fadli. Oh ya siap Pak. Ya, nggak apa-apa supaya Fadli bisa lihat lagi dan sebagainya gitu. Iya, nggak apa-apa Ya. Pak, saya sinkronus juga asal ada rekamannya. Iya, nggak masalah ya. Saya itu teman-teman waktu kuliah dulu, saya itu selalu banyak asynchronous-nya teman. Walaupun waktu itu kita belum ada teknologi sekarang ya. Jadi saya itu teman-teman kalau akan belajar instructional design, yaitu dulu dosennya itu Ibu Dewi, Salma begitu. Saya mah belajar dulu buku-bukunya, jadi datang ke kelas tidur juga nggak masalah. Tapi ngerti gitu loh, jangan sampai kalau teman-teman kayak gini nih, kalian nggak ikut gitu ya, ikut web conference gitu, udah ikutnya juga off cam, tapi kalian juga nggak denger, ya terus nggak belajar dari tempat yang lain yang kita bicarakan ini, ya itu parah itu kalau gitu. Ya kan parah banget kan itu ya. Tapi nanti akan kelihatan gitu. Tapi kalau kalian punya willingness untuk menjadi seorang tapper, saya yakin kayak Fadli tadi. Oke, saya miss di sini, tapi recordingnya nanti saya ingin dapetin kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau Fadli kan dapat teori ini, boleh cari-cari lagi kayak Lawrence nih misalnya, atau Laila nih sekarang nih. Pasti buka-buka googling, cari tuh the first principle of instruction. Akan nambah lagi apa yang disampaikan gitu ya. Terus cari lagi di googling quantum teaching kan gitu kan. Gitu kan gitu. Nah, itu kalau tapper sejati ya. Ya kan? Nah, kalau taper bukan sejati, setelah selesai kuliah ini sudah selesai. Ya udah, nanti kumpul-kumpul di bawah pohon gede itu ya, di rindang gitu atau apa gitu, udah selesai gitu. Gitu kan, Fadli? Halo?
Siap, Pak. Siap ya. Jadi googling lagi tuh. Kan dua hal tadi yang saya bicarakan tuh. The first principle of instruction David Merrill itu jadi keywordnya. Kemudian quantum teaching yang namanya Tandur jadi keywordnya. Kemudian instructional method. How to create learning experience dengan itu di keyword gabungin jadi. Oke, siap, Pak. Oke, siap. Gitu. Tapers tuh kayak gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Makanya saya sih nggak marah ya, kalaupun kalian nggak ikut web conference itu atau paralel, saya nggak marah ya. Nggak apa-apa, asal memang kalian menguasai betul setelahnya. Ya, orang saya aja dulu waktu kuliah katanya saya mau tidur di kelas, kata dosen-dosennya gitu ya. Katanya saya nggak, memang tidur sih. Tapi belajar ya, bukan tidur berarti nggak ini ya. Oke, sampai ketemu. Lela, nggak ada? Firas ada tambahan, Firas? Sudah cukup, Pak. Ya, nanti tolong di ini aja, Firas ya. Anita sama Fiona ya. Ya, Bagi-bagi untuk siap. yang assignment. Nanti ingetin saya, Firas, untuk assignment berikutnya itu deadline-nya tanggal hari Jumat ya. Jumat Baik, Pak. besok berarti tanggal 8. Ya, oke. Baik, Terima Pak. Terima kasih. kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.